Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin memaparkan kepada teman-teman bagaimana orang-orang salafi wahabi mentahrif, menyimpangkan, membelokkan pandangan-pandangan ulama ahli sunnah kepada makna yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Salah satunya adalah pandangan imam besar ahli sunnah wal jamaah, Imam Thahawi, di dalam kitab yang terkenal Aqidatut Thahawiyah. Di sini saya ingin membuktikan bagaimana ulama salafi wahabi tidak setuju dengan apa yang dipandang, apa yang diungkapkan, apa yang menjadi titik poin akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena berbeda jauh dengan pandangan salafi wahabi. Di sini saya bawakan syarah dari Muhammad Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di halaman 14, di poin yang ke-38. Imam Thahawi berkata, wa ta'ala anil khuludi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatu as-sittu kasairil mubtadi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala maha luhur, jauh dari sifat-sifat atau dibatasi atau yang berujung. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak punya batasan dan tidak punya ujung. Wal arkani wal a'dha'i, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun, tidak memiliki anggota tubuh, tidak memiliki alat untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan tangan untuk berbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan mata untuk melihat. Sedangkan ayat-ayat yang seakan-akan menjelaskan anggota tubuh seperti ain, seperti yad, maka ahli sunnah wal jamaah memiliki dua mazhab. Yang pertama, menetapkan dan mengimani serta menyerahkan makna sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan tauhid. Yang kedua, ditakwil dengan sifat-sifat yang layak seperti yad dengan kudrah, kemudian ain dengan basor, dengan maha melihat. Jadi bukan mata, karena di sini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh dengan adawat. La tahwihi al jihatu as-sittu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa ditunjuk, tidak bisa terarah, tidak bisa diliputi dengan arah yang 6. Kasairil mubtadi'at, sebagaimana anggapan-anggapan seluruh ahli bid'ah. Di antaranya mohon maaf salafi wahabi yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di arah atas. Mereka mengklaim memang Allah itu bukan di bawah, bukan di samping, kanan atau di kiri, bukan di depan atau di belakang. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada batasannya, ada hadnya, ada arahnya, di arah yang paling atas. Itu yang klaim. Sehingga di sini ada keberatan mereka, tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Thahawi, sehingga mereka membuat komentar. Lihat di footnote nomor 4, Syekh Albani mengatakan, qultu muradul mu'allifi rahimahullah bihadhil fikrati ar-raddu ala ta'ifataini. Maksud beliau tentang paragraf yang tadi untuk menolak dua golongan, al-ula al-mujassimah wal musyabbihah alladziina yasifuna Allah bi anna lahu jisman wa jissatan wa i'dha'an wa ghairu dzalik. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Yaitu yang pertama, mujassimah dan musabbihah yang mensifati Allah dengan jisim, dengan badan dan anggota badan dan selainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari sangkaan orang-orang mujassimah dan musyabbihah. Wal ukhra al mu'attilah, yang kedua yaitu mu'attilah, orang-orang yang suka menolak, mu'tazilah. Kemudian siapa lagi? Jahmiyah dan Asy'ariyah, anggapan mereka,
ya, karena ya mereka itu mereka seringkali ya setiap sesuatu yang ditakwil itu dianggapnya taktil, padahal tidak semua ya. Ketika sesuai dengan kaidah bahasa Arab dipakai oleh orang-orang Arab, kemudian adanya qarinah, maka bukan takwil yang diberlakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka sendiri juga melakukan takwil walaupun mengklaim itu bukan takwil. Ya. Alladzina yanfauna ala uluwahu ta'ala ala khalqihi, yang mana Mu'attilah itu menafikan Allah di atas ya makhluknya, di arah atas maksudnya di sini ya. Bukan makna ulu yang dikenal oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maha tinggi makanah kedudukannya, bukan. Wa annahu ba'inun min khalqihi, Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dengan makhluknya. Bal yasrahu ba'duhum bi annahu mawjudun bi dzatihi fi kullil wujud, dan ada sebagian ahli bid'ah ya yang mana mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala itu berada di wujud makhluk. Wa hada ma'na wulullahi fi makhluqati, yang ini yang dikenal dengan menyatu dengan makhluk. Wa nahum wahatun bil jihati sitti al makhluqati, dan Allah Subhanahu wa taala terliputi dengan arah yang 6, walaisa fauqahu, dan tidak berada di arah atas yang diklaim al-Salafi Wahabi. Pana yul muallifi dzalika bihadal kalami walakin qad yastaghilu dzalika ba'dul mubtadi'ah. Penafian yang dilakukan oleh mu'allif ini, Imam Thahawi, menjadikan celah sebagian ahli bid'ah. Maksud ahli bid'ah di sini siapa? Asy'ariyah ya. Wa yata'awwalunahu bima qad yu'addi ila ta'dil, sehingga Asy'ariyah itu mentakwil yang membawa terhadap ta'til, maksudnya menolak bahwa Allah itu ada di arah atas yang diklaim oleh Salafi Wahabi. Sebagaimana syarih penjelasan dari siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Mani. Asy-Syaikh Muhammad bin Mani mungkin ini ulama yang memiliki pandangan yang sama dengan Ibnu Taimiyah, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di arah atas. Beliau menalaah kitab ini, kemudian beliau menjelaskan di bagian bawah di halaman 15 yang paling atas, lihat taklikannya. Muraduhu bidzalika aradu alal musyabbihah. Lebih spesifik, Imam Syekh Al-Mani ini menjelaskan bahwa paragraf ini untuk menjelaskan atau bantahan terhadap musyabbihah. Walakin hadhil kalimat mujmalatun mubhamatun, akan tetapi kalimat ini mengandung sesuatu yang general dan sesuatu yang tidak jelas. Walaisat minal alfadhi al-muta'arifah an ahlil sunnah wal jamaah. Sedangkan lafaz-lafaz seperti ini tidak dikenal di kalangan ahli sunnah wal jamaah, versi Salafi Wahabi, versi Musabbihah, versi Mujassimah. Tidak dikenal ya. Karena jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas kata mereka. Tapi qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Waraddu alaihim binususil kitabi was sunnah haqqu wa aula min dzikril alfazi tuhimu khilafa shawab. Tapi qauli ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka untuk menolak pahaman-paham mereka itu ya dengan nas-nas kitab was sunnah itu lebih layak dan lebih tepat daripada mengucapkan lafaz-lafaz yang tadi ya, la tahwi bijihati asitu, la tahwihi jihatu asitu, itu memberikan waham, memberikan sangkaan terhadap sesuatu yang menyalahi sesuatu yang benar. Apa yang benar versi Salafi Wahabi? Yaitu Allah di atas aras, di arah atas. Kalau itu ditetapkan sehingga akan menimbulkan bahwa Allah itu tidak di arah atas itu. Jadi bersanggahan lah. Jadi pandangan atau redaksi yang diungkapkan oleh Imam Thahawi ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Salafi Wahabi. Palayan bagi, lihat ya. Palayan bagi li talibil haqqi al-iltifatu ilal misli hadhil alfad wala ta'wil 'alaiha. Wala ta'wil 'alaiha. Maka selayaknya para pencari kebenaran ya, jangan menoleh ya,
Jangan memperhatikan lapat-lapat redaksi-redaksi seperti ini, nggak perlu. Ya, jangan dipedulikan, nggak usah digubris kata kasarnya ya. Karena apa? Karena memang jelas-jelas itu bertentangan dengan pandangan Salafi Wahabi. Nah, tetapi pandangan Imam Tahawi sesuai dengan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Hanabilah. Fahuwa subhanahu fawqa mahlu, fa inallahu subhanahu mawsufun bi sifatil kamal, man'utun bi nu'util azima wal jalal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan disifati dengan sifat-sifat yang agung dan jalal versi Salafi Wahabi. Meskipun Allah bertempat, meskipun Allah itu berarah, itu tetap sempurna kata Salafi Wahabi. Nah, jadi pandangan Imam Tahawi ini di poin yang 38 tentang penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ternyata berbeda dengan Salafi Wahabi, tetapi bersesuaian dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah. Maka kita lihat ya pandangan Imam Nawawi. Saya bawakan sengaja pandangan Imam Nawawi dari kacamata Salafi Wahabi yang memang objektif ya. Objektif menganggap bahwa Imam Nawawi itu bukan ahli sunnah versi Salafi Wahabi. Nanti di sini saya akan bawakan nih Aqidatu An-Nawawi karya Muhammad bin Samsuddin. Di sini ada perkataan, di sini ada bab atau subbab inkaru uluwillah. Nah, Imam Nawawi mengingkari kemahatinggian Allah. Jadi Imam Nawawi itu jelas-jelas mengingkari Allah itu ada di arah atas. Ya, perlu dipahami ya teman-teman. Ahli sunnah wal jamaah baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah itu tidak pernah menafikan ulu bagi Allah. Karena ulu dalam bahasa Arab itu tidak mesti bermakna arah atas. Yang namanya ulu itu bisa ulu makanah, kedudukan, derajat, bisa juga maknanya arah atas. Dan tidak bisa kita general ketika kita menafikan makna satu ya, makna arah itu tidak serta-merta kita menolak ulu ya, karena dalam bahasa Arab itu ulu itu bukan hanya makna arah atas. Itu yang perlu kita camkan ya. Di sini dalam mengomentari Imam Nawawi kok mengomentari hadis jariyah yang terkenal tentang ainallah, di mana Allah fis sama ya itu. Hadal hadisu min ahadisis sifat wa fiha madhhabani taqaddama dzikruhuma marratin fi kitabil iman. Sudah dijelaskan punya penjelasan tentang ini ya, hadis-hadis tentang hadis-hadis sifat. Ada dua mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Asy'ariyah ya. Ada mazhab tafwid, ada mazhab ta'wil. Itu yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Al-imanu min ghairi haudin fi ma'nahu ma'itiqadi anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai' wa tanzihi an simatil makhluqati. Madhab yang pertama yaitu madhab tafwid, yang ini yang diklaim sebagai madhab salaf ya, yaitu menetapkan beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Allah ya pisama, tetapi tidak boleh diterjemahkan ya. Allah pisama. Terus bagaimana maknanya? Ghairu haulin fi ma'nahu. Gak perlu mendalami, mencari-cari maknanya apa. Ma'itiqadi anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'. Sembari kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk, wa tanzihi an simatil makhluqati, dan mensucikan dari tanda-tanda ciri-ciri makhluk. Di antara ciri makhluk itu apa? Memiliki arah yang 6 sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Tahawi yang tadi. Jadi antara Imam Asy'ari, Imam Nawawi, Asy'ariyah dan Imam Tahawi itu ada keselarasan akidahnya. Sehingga jelas ya, Imam Asy'ari itu bukan membuat akidah yang baru, tetapi hanya menjelaskan secara rinci bagaimana akidah ulama salaf. Termasuk Imam Tahawi juga. Wasani ta'wiluhu bima yaliku bihi, dan yang kedua dengan mentakwil dengan sesuatu yang layak. Bagaimana komentar Syekh Syamsuddin Al-Wahhabi ya.
Summa zakara ta'wilatil Jahmiyah. Kemudian Imam Nawawi nanti akan menjelaskan takwil Jahmiyah gitu. Jelas ya. Jadi setiap takwil itu ya itu Jahmiyah. Ar-Rahman istawa, kemudian ditawil itu Jahmiyah. Ya ditawil jadi kudroh, Jahmiyah. Kemudian wajah ditakwil menjadi zat, itu Jahmiyah. Setiap yang mentakwil walaupun selaras dengan kaidah bahasa Arab, selaras dengan qarinah yang ada dalam Al-Qur'an, selaras dengan pandangan sahabat Ibnu Abbas, selaras dengan pandangan para tabi'in, Jahmiyah. Ya, gitulah orang-orang salafi. Jadi jelas ya. Di sini Imam Nawawi ya menafikan arah ya setiap sesuatu yang diklaim yang disangka menunjukkan arah Allah Subhanahu wa taala, maka catat ya, kita tidak boleh memahami secara tekstual, maka kita lihat konteksnya seperti apa ya. Karena kalau kita menggunakan pendekatan tekstual, maka satu ayat dengan ayat yang lain akan bertentangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu tidak mungkin bertentangan. Dan bagi teman-teman yang mungkin mulai belajar ya, baru belajar, coba ya lihat Al-Qur'an, kita terjemah aja. Nanti akan lihat adanya bertentangan. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah di atas arsy. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu di langit. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu di bumi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa Allah itu bersama Abu Bakar dan Rasulullah di Gua Hiro. Allah Subhanahu wa taala juga di Gua Sur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di arah kiblat. Ya, jadi dari kebanyakan ayat ini, yang mana ayat-ayat ini bersifat dzanniyud dilalah ya. Jadi dalalahnya itu hanya ulon, maka apa yang lebih kuat untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala? Allah itu tidak bertempat, tidak berarah. Kenapa? Karena yang bertempat dan yang berarah itu makhluk, dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul